Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Widiantika, NPM 21. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya pada mata kuliah Ilmu Gizi dan Kesehatan yang berjudul Menyusun Menu Seimbang ala Chef. Jadi ada 3 pokok pembahasan yang saya akan bahas. Yang pertama itu ada dasar teori, yang kedua itu ada kebutuhan energi yang diperlukan oleh saya pribadi, yang kelima itu ada tabel menu makanan yang telah saya susun. Langsung saja kepada dasar teori. Jadi sebelum kita menyusun menu makanan seimbang, sebaiknya kita harus mengetahui apa sih itu menu seimbang dan bagaimana makanan bisa disebut sebagai makanan yang mengandung gizi seimbang. Jadi menu seimbang itu merupakan suatu rangkaian makanan atau hidangan tertentu untuk setiap kali makan atau dalam sehari dengan memperhatikan keseimbangan zat gizi yang terkandung di dalamnya. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang, bahwa gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Dalam membuat menu seimbang harus memperhatikan zat gizi atau yang dikenal dengan nutrien. Terdapat 2 klasifikasi nutrien, yaitu ada makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu nutrien yang dibutuhkan oleh tubuh itu dalam jumlah banyak, seperti karbohidrat, protein, lemak. Sedangkan mikronutrien itu adalah nutrien yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Contohnya itu ada air, mineral, vitamin. Dalam penyusunan kebutuhan gizi itu disesuaikan dengan kebutuhan energi yang dibutuhkan tubuh dalam sehari, di mana kebutuhan energi itu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis kelamin, usia, ukuran tubuh atau berat badan dan tinggi badan, serta aktivitas fisik. Selanjutnya pada pokok pembahasan kedua itu ada kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh saya pribadi. Jadi saya menggunakan persamaan Harris Benedict untuk mengetahui kebutuhan energi yang diperlukan oleh saya dalam sehari, di mana total energi yang dibutuhkan oleh saya ini menggunakan persamaan Harris Benedict ini dengan cara BMR dikali faktor aktivitas fisik. Sebelum kita menentukan kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh saya pribadi, kita harus mengetahui apakah berat badan saya itu ideal atau tidak. Dan berat badan ideal yang saya butuhkan itu berapa. Jadi umur saya itu 19 tahun, berat badan saya itu 53, tinggi badan saya itu 165, dan jenis kelamin saya pastinya perempuan. Untuk menentukan berat badan ideal itu ada rumusnya sendiri. Antara lelaki dan perempuan itu berbeda. Dan untuk perempuan dapat dilihat sendiri oleh teman-teman di video ini. Itu rumusnya TB dikurangi 100 dikurangi TB dikurangi 100 kali 0,1. TB itu tinggi badan. Setelah perhitungan berat badan ideal yaitu 58,5. Untuk mengetahui berat badan saya ideal atau tidak ini, kita harus menentukan range berat badan ideal dengan cara rumus yang telah ada di video. Setelah perhitungan itu, berat badan ideal, range berat badan ideal saya itu di antara 52,65 sampai 64,35, sehingga saya mengetahui apakah berat badan saya ini ideal. Ternyata
berat badan saya 53 kg itu termasuk dalam berat badan ideal. Selanjutnya kita menghitung BMR. Jadi BMR ini rumusnya itu sudah ada berdasarkan persamaan Harris Benedict, itu 655 ditambah 9,6 dikali berat badan ditambah 1,7 dikali tinggi badan dikurangi 4,7 kali umur. Setelah dihitung, BMR saya adalah 1355 kilokalori per hari. Sehingga total kebutuhan energi yang diperlukan saya itu berdasarkan persamaan Harris Benedict adalah 1355 dikali 1,3. 1,3 itu adalah faktor aktivitas fisik saya. Aktivitas fisik saya itu berkategori ringan. Dapat dilihat di tabel kategori aktivitas fisik itu ada 4, yaitu ada bed rest atau sama sekali tidak bergerak, ringan, sedang, tinggi. Saya sendiri itu termasuk dalam kategori aktivitas ringan, sehingga itu 1,3. Sehingga kebutuhan energi yang diperlukan saya dalam satu hari berdasarkan persamaan Harris Benedict adalah 1761,5 kilokalori. Dari kebutuhan energi yang diperlukan dalam satu hari yang telah saya ketahui, maka dapat dibuat menu makanan seimbang. Berikut ini tabel menu makanan yang saya telah susun. Jadi menu makanan yang dibuat oleh saya itu adalah steak daging. Steak daging ini itu untuk satu hari, dimana menu makanan ini yang saya buat itu mengandung makronutrien dan mikronutrien. Dapat dilihat di tabel yang ada di video ini. Semua bahan makanan yang diperlukan untuk membuat menu makanan berupa steak daging ini ada yang mengandung kalori, karbohidrat, lemak, protein, besi, vitamin A, vitamin C, fosfor, dan kalsium. Jika dilihat dari tabel ini, total dari kalori yang dikeluarkan oleh steak daging menu makanan yang saya buat ini adalah sebesar 1770 kilokalori. Sedangkan karbohidratnya itu 89,22 gram, lemaknya itu 138,24 gram, proteinnya itu sebesar 44,46 gram, besinya itu sebesar 9,02 mg, vitamin A-nya itu 1125,4 gram, vitamin C-nya itu 118,3 mg, fosfornya itu sebesar 641,2 mg, kalsiumnya itu sebesar 338,04 mg. Jadi total yang dihasilkan dari menu makanan yang telah dibuat itu adalah 1770 kilokalori, tetapi kebutuhan energi yang saya perlukan itu hanya 1761,5 kilokalori. Jadi antara kebutuhan energi saya dan total energi yang dikeluarkan oleh menu saya itu selisih ya. Selisihnya itu berlebih. Jadi menu yang saya makan itu melebihi dari menu yang dianjurkan dalam satu hari. Oleh karena itu dapat diatasi dengan melakukan olahraga. Jadi menurut Sugiyarti and Nur Z 2016 bahwa olahraga itu membantu mencapai berat badan ideal dengan membakar kalori. Dengan membakar lebih banyak kalori dapat mengurangi lemak dan mengubah komposisi tubuh yang lebih sehat. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.